gue bilang satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Termasuk ibunya? Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue eret juga dia. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Saya jamin masuk penjara, saya jamin keluarganya. Emang lu siapa? Masukin orang ke penjara. Ada beberapa saksi yang berkomunikasi melalui WhatsApp, tapi dia berkomunikasi langsung, bertemu dan berjalan bersama. Jadi dia yang menceritakan dari awal. Ya, apapun yang terjadi ya sudah. Ini pelajaran untuk Laura juga. Ini pelajaran untuk anak-anak Indonesia di luar sana juga, bahwa kalau ingin bebas ya nanti ada waktunya. Nikita Mirzani disebut-sebut kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dan kembali bertemu dengan seorang saksi. Betapa marahnya Nikita mendengar kesaksian saksi baru yang menceritakan apa yang menimpa putrinya. Menanggapi kesaksian orang tersebut, lantas benarkah Nikita akan membuat laporan baru terhadap Fadel yang sebelumnya sudah dilaporkan dengan berbagai tuduhan sekaligus? Hari ini ada saksi juga diperiksa ya, Bang? Hari ini ada saksi yang luar biasa sekali, yang di luar perkiraan saya tiba-tiba dia mau. Dan dia yang banyak tahu, bukan berkomunikasi via HP atau WhatsApp. Dia bersama-sama dengan Loli. Siapa? Biar saja saya harus lindungi namanya. Yang jelas lebih dari satu. Ini bukan fakta baru, karena ini fakta-fakta yang memang dia yang lebih tahu kejadian. Jadi gini, ada beberapa kejadian dengan saksi sendiri-sendiri. Ada kejadian bulan April, ada kejadian bulan Mei dan Juni. Itu saksi bercerita sendiri-sendiri. Ada satu saksi yang bercerita bulan April, ada saksi yang bercerita bulan Juni. Semuanya ceritanya itu sinkronisasi. Kalau dengar dari ceritanya, kalau nggak ada hukum kayaknya mendingan gue lindes deh. Kalau nggak ada hukum di Indonesia ya. Iya, tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum, biarkan ini menjadi apa? Biar menjadi proses hukum aja. Ada beberapa saksi yang berkomunikasi melalui WhatsApp, tapi dia berkomunikasi langsung, bertemu dan berjalan bersama. Jadi dia yang menceritakan dari awal. Jadi ya itu yang dikatakan Niki, dia begitu mendengar, ini kalau nggak ada hukum udah selesai nih. Saya pakai hukum sendiri kali. Kalau masih parodi atau cuman suara-suaranya dijadiin lucu-lucuan masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah mukanya Laura diedit, di ngenyek-ngenyek, ya saya laporin lagi. Itu aja. Kalau saya bisa laporin Indra Tarigan gara-gara ngedit fotonya Laura, kenapa saya nggak bisa ngelaporin yang lain juga? Sementara kuasa hukum Fadel Bajide, Rasman Arif Nasution, mengaku geram dengan tindakan Nikita yang menggelar sayembara untuk menghilangkan akun media sosialnya. Sebelumnya, Rasman dan Nikita terlibat saling serang usai keduanya dipertemukan dalam tayangan virtual. Nikita tak segan mendamprat Rasman yang menurutnya tidak substansial dan tidak mengerti permasalahan yang terjadi saat ini. Atas dasar itulah, Nikita meragukan kapasitas Rasman sebagai pengacara. Lantas, apa kata Rasman menanggapi serangan Nikita yang dianggap membabi buta? Menafsir sesuatu peristiwa itu hak seseorang, termasuk hak pelapor. Tapi saya juga menafsir apa yang disampaikan oleh klien kami, juga hak kami. Tinggal kita lakukan di pembuktian, satu proses pemeriksaan oleh penyidik, kemudian nanti ada ya pra-adjudikasi oleh pihak kejaksaan dengan kepolisian kalau ini lanjut, dan akan kita buktikan di pengadilan. Jadi simpel saja sebenarnya kasus ini, jadi nggak usah melebar kemana-mana sampai ada yang yang mengirim ke saya video NN itu nyuruh orang untuk menghack, menghilangkan akun saya. Itu serius, bos. Ya, kalau ada apa-apa dengan akun saya, ada statement itu saya kejar kok. NN. Rasman,
Mana tuh kemarin kan Jam jadi lawyer. Kalau udah nggak jadi lawyer, setidaknya jam on gitu ya. Dia bilang kan harus ada pendampingan dari KPAI lah, Komnas Anak lah, segala macam. Itu udah ada. Makanya lu jangan ikut-ikutan, Rasman. Ya lu mau aja dibodohin Fadel, keluarga miskin, gembel, gue nggak ngerti. Jadinya kan kemana-mana nih masalahnya. Harusnya kan duduk persoalannya kan masalah pidana. Jadi masalah percintaan lah, Romeo and Juliet lah. Makanya, Rasman. Saya udah bilang kemarin, kita nggak bicara di luar substansi. Apa urusannya kau bahas-bahas pun saya? Kalau itu ternyata hilang, kau saya kejar, itu pidana. Emang kau siapa? Saya takut sama kau. Nah, NM, ini kau. Kau mau lihat gila saya? Kau coba. Kalau kau mau coba gila saya, kau coba. Jadi jangan. Negara ini negara hukum. Ya, saya kemarin itu slow down berbicara itu karena saya mendengar, dan sebenarnya saya bisa saja marah kepada wartawan. Kenapa masuk dia? Kan dia tidak diundang, tapi saya terima. Kenapa? Saya menghargai bagaimana dia sebagai seorang ibu, dan saya menghargai Dr. Okti. Kalau memang NM ingin fokus di kasus anaknya, jangan senggol gua. Jadi jangan gitu. Saya ini kalau di situ gila, sini gila lebih gila lagi gitu. Saya udah bilang, saya mewakafkan nyawa saya. Saya nggak ada takut. Jadi jangan dipancing saya. Jadi saya apaan ini? Sampai ada kata-kata saya kasih 50 juta. Jangan 50 juta, 5 miliar. Baru hebat. Siapa yang tidak dewasa sekarang? Kan ente punya pengacara. Suruh dong pengacaranya ngomong. Sekali-sekali kami yang berdiskusi. Jangan NM terus, itu gunanya pengacara. Gua nggak takut sama lo, gua juga nggak takut sama lo. Selesai, kita fokus saja. Nah sekarang udah ada laporan, kemudian tadi datang, udah kami tunggu, tapi jangan coba-coba ada kriminalitas. Kalau itu terjadi, saya akan melawan, karena Polri harus presisi, prediktif, responsibility, transparansi, dan berkeadilan. Itulah presisi. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Saya jamin masuk penjara. Saya jamin keluarganya. Emang lu siapa? Masukin orang ke penjara. Karena gue bilang satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. termasuk ibunya? Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue eret juga deh. Asman. Ya. Apa mau pasang di jantung? Loli sampai dengan detik ini belum menampakkan batang hidungnya. Meski begitu, baik Nikita maupun kuasa hukumnya menyebut jika Loli saat ini dalam keadaan aman dan sehat tanpa kurang suatu apapun. Saat disinggung mengenai lokasi keberadaan Loli, baik Nikmir maupun kuasa hukumnya enggan secara gamblang menyebut. Lantaran saat ini Loli butuh ketenangan dan harus dijauhkan dari sorot media yang nantinya dapat memperburuk keadaan. Lantas, benarkah Loli membutuhkan psikolog usai penjemputan paksa dari apartemennya? Kalau Loli sehat-sehat saja, jadi saya katakan Loli adalah saksi korban. Loli adalah korban dan saat ini ada di bawah perlindungan Nikita Mirzani. Sama Nikita, itu haknya Nikita untuk sementara ini biar dia tenang. Mungkin ada sama kakaknya atau dengan adiknya, itu menjadi haknya Nikita. Yang jelas Loli adalah korban dalam perkara ini. Di rumahnya Niki kan ada rumah yang lain. Tapi yang bukan rumah yang selama ini ditempati. Jadi tidak di rumah yang ditempati, tapi ada rumah lain, rumah Niki, di mana Niki di situ mungkin sama kakaknya, kan dia akrab sekali sama pamannya yang baik. Laura baik sekali keadaannya karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya, sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita, mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Ya apapun yang terjadi ya sudah, ini pelajaran untuk Laura juga, ini
ini pelajaran untuk anak-anak Indonesia di luar sana juga, bahwa kalau ingin bebas ya nanti ada waktunya. Sekarang berarti ada pendampingan dari psikolog? Ada dong. Makanya ini Rasman, jangan bodoh banget lah jadi lawyer. Kalau udah nggak jadi lawyer setidaknya jangan gitu ya. Dia bilang kan harus ada pendampingan dari KPAI lah, Komnas Anak lah, segala macam. Itu udah ada. Makanya lu jangan ikut-ikutan, Rasman. Ya lu mau aja dibodohin Fadel, keluarga miskin, gembel, gue nggak ngerti. Siapa didampingi psikolog? Loli. Didampingi, makanya kan gue bilang lebih tenang sekarang. Di satu tempat di mana atas penguasaan Nikita Mirzani. Kalau ngomong dari hati ke hati tentu belum. Karena kan kemarin kan emosinya masih belum bisa dikontrol ya kan, seperti yang kalian tahu. Ini juga harus diluruskan ya, tidak ada penjemputan paksa ya. Kalian ini jangan pada, kadang-kadang yang bikin berita nih pada blow on gitu ya, penjemputan paksa, nggak ada yang jemput paksa. Semua sudah sesuai sama SOP-nya, ada saya di situ, ada lawyer, ada abang juga gitu kan, jadi nggak ada penjemputan paksa. Terus kalau ditanya apakah sudah bicara dari hati ke hati, belum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.